Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari Kamis tanggal 9 September 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Tuhan telah melindungi istirahat kami sepanjang malam dan memberikan kesehatan yang baru pada hari ini untuk kami jalani. Kami juga bersyukur ada firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Berkati kami saat ini kalau kami juga mau mendengarkan sabda Tuhan, kiranya sabda-Mu itu menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini dan juga seumur hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tema renungan kita saat ini adalah beristirahat atau bermalas-malasan. Apakah saudara tahu beda antara beristirahat dan bermalas-malasan? Keduanya, yaitu beristirahat dan bermalas-malasan, adalah saat seseorang tidak melakukan apa-apa dan membiarkan waktu berlalu tanpa kita mengerjakan apapun. Kalaupun ada yang kita lakukan, hal itu tidak banyak memakan tenaga atau pikiran. Seperti misalnya melamun, menatap sesuatu berlama-lama, atau juga mendengar musik, dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya antara beristirahat dan bermalas-malasan? Manakah yang seringkali kita lakukan? Beristirahat adalah ketika seseorang telah selesai atau ketika ia lelah karena melakukan pekerjaannya. Kemudian mengambil waktu sejenak untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan bermalas-malasan dilakukan orang yang sebelumnya tidak melakukan apa-apa dan sebenarnya ia tidak sedang lelah. Ia berbaring, tidur-tiduran, atau duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Dan karena namanya saja bermalas-malasan, bisa saja ia menghabiskan banyak waktu untuk itu. Sedangkan mereka yang beristirahat mengambil waktu secukupnya dan setelah itu ia akan bekerja kembali. Dalam Alkitab kita membaca bahwa Allah sendiri beristirahat pada hari yang ketujuh setelah ia menciptakan alam semesta dan manusia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, ia juga pernah beristirahat. Misalnya dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan, Tuhan Yesus mengajak para muridnya pergi ke tempat yang sepi untuk beristirahat seketika. Ia juga beristirahat. Tetapi tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa Allah atau Tuhan Yesus bermalas-malasan. Nah, bukankah itu ingin menunjukkan bahwa bermalas-malasan bukanlah sesuatu yang dikehendaki Tuhan? Ada banyak ayat Alkitab yang mengecam tindakan bermalas-malasan. Salah satu ayat Alkitab yang menasihati seorang pemalas adalah Amsal 6 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Kita dengan mudah tahu bahwa nasihat untuk belajar kepada semut ini adalah benar. Rasanya kita tidak pernah melihat seekor semut yang sedang santai, diam saja dan tidak bergerak sama sekali dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang sering kita lihat adalah ia selalu berjalan ke sana kemari dan kadang-kadang kita melihatnya
sedang berjalan atau berlari sambil membawa makanan di mulutnya. Nah, inilah nasihat firman Tuhan yang perlu kita dengarkan dan lakukan. Jangan menjadi orang yang malas, itu bukan kehendak Tuhan. Dengan tidak malas, banyak hal yang dapat kita capai atau peroleh. Bagi seorang siswa, ia akan dapat memperoleh banyak ilmu dan menjadi pandai. Bagi seorang pekerja, ia akan menghasilkan banyak uang dan karya. Bagi ibu rumah tangga, ia akan membuat rumah menjadi bersih dan tidak berantakan. Intinya, kemalasan hanya akan merugikan diri sendiri dan tidak mustahil merugikan orang lain juga. Ada banyak sebab mengapa orang menjadi malas. Orang bisa malas karena berpikir bahwa ia tidak harus mengerjakan pekerjaan atau tugas itu sekarang, dan berpikir masih ada banyak waktu. Orang juga bisa malas dan berkata bahwa yang harus dikerjakan itu berat dan sulit. Orang bisa malas karena hal itu sudah menjadi sifatnya, akibat dari kebiasaan yang sudah lama dijalaninya. Saya sering teringat nasihat almarhum ayah saya yang berkata, kalau pagi hari sudah bangun, walaupun hari masih gelap, jangan tidur lagi. Tapi harus segera bangun dan melakukan hal yang perlu dilakukan. Kalau nanti siang mengantuk, toh bisa tidur. Sekalipun hal itu tidak mungkin dilakukan, karena saya harus sekolah. Tapi yang saya tangkap dari pesan itu adalah jangan jadi orang yang malas. Demikian juga ayah saya mengajarkan kalau saya lelah melakukan pekerjaan fisik, maka sambil beristirahat, waktu jangan dibuang percuma. Tapi sambil membaca bacaan ringan atau memikirkan hal-hal yang nanti harus dilakukan setelah istirahat selesai. Sekali lagi, pesan dari nasihat ini adalah jangan jadi orang malas. Jika saat ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, marilah kita renungkan jangan-jangan salah satu sebabnya adalah karena kita malas melakukannya. Tubuh tidak bugar, mungkin karena kita lebih memilih berbaring bermalas-malasan daripada berolahraga atau jalan pagi. Pakaian kotor menumpuk. Apa sebabnya? Apakah karena kita belum punya waktu untuk mencucinya atau karena kita malas? Rumah kotor dan berantakan? Mengapa? Tugas belum selesai pada waktunya? Buku wajib belum kita baca? Keuangan kita terbatas? Kita sering merasa stres dan merasa hidup berantakan? Jangan-jangan kita punya banyak rencana dan keinginan tapi malas melakukannya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini supaya kita menjadi bijak dan hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Selamat beraktivitas. Jangan malas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.